kemuliaan, bahkan hari yang terbaik, hari yang paling agung di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah hari raya kurban. Sebagaimana bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna a'zamal ayyami 'inda Allah yaumun nahr." Paling hari yang paling agung di sisi Allah adalah hari nahar, hari kurban. Kita umat Islam dianjurkan untuk berkumandang takbir setiap waktu dan setiap saat dimanapun kita berada, menunjukkan bagaimana kita menyambut hari raya Idul Adha ini dengan kebanggaan dan kemuliaan, menghidupkan syiar-syiar takbir di hari-hari yang mulia ini untuk menunjukkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kita bertakbir. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin, usikum wa nafsi bitaqwa Allah faqad fazal muttaqun. Taqwa bukan wasiat para khatib, taqwa bukan wasiat para alim ulama, taqwa bukan wasiat para asatiz. Taqwa wasiatullah kepada Nabi dan Rasul. Ya ayyuhan Nabi ittaqillah. Taqwa wasiatullah kepada orang-orang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah. Taqwa wasiatullah kepada seluruh manusia. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum. Taqwa wasiatullah kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan ummah yang terdahulu. Walaqad wassayna alladhina utul kitaba min qablikum wa iyyakum an ittaqullah. Taqwa kunci diterima amal ibadah kita di sisi Allah. Innama yataqabbalu Allah minal muttaqin. Kunci diberikan kemudahan dalam segala urusan taqwa. Wa man yattaqillah yaj'al lahu min amrihi yusra. Taqwa menjaminkan jalan keluar dari segala musibah dan bala, bahkan jalan keluar dari segala kesempitan. Wa man yattaqillah yaj'al lahu makhraja, bahkan mendatangkan rizki dari tempat yang kita tidak pernah nyangka. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Taqwa adalah jaminan kita selamat dari siksa neraka jahannam. Thumma nunajji alladhina ittaqaw wa nadharu adh-dhalimin fiha jithiya. Bahkan Allah selalu bersama orang yang bertakwa. Innallaha ma'al ladzina ittaqaw wal ladzina hum muhsinun. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Salah satu kemuliaan dan kenikmatan yang kita dapat adalah kemarin kita menjalankan ibadah puasa hari Arafah. Bahagialah seorang yang berkesempatan puasa hari kemarin, karena satu hari saja tapi menghapuskan dosa 2 tahun. Satu hari saja mendapatkan jaminan ampunan dosa 2 tahun. Berapa banyak dosa kita, tapi Allah memberikan kemuliaan dengan puasa cuma satu hari Arafah. Bahagialah orang yang berkesempatan bisa menjalankan puasa. Walaupun tidak bisa 9 hari yang kemarin, hanya satu hari Arafah itu sudah mendapatkan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Selepas itu hari raya Id, hari raya kurban, dan 3 hari kemudian yang disebutkan hari tasyrik, tidak diizinkan, bahkan tidak dibolehkan, bahkan diharamkan untuk kita berpuasa. Karena itu dilawan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ayyamut tasyrik ayyamu aklin wa syurbin wa dzikrin lillahi ta'ala. Hari-hari tasyrik adalah hari makan dan minum dan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Salah satu sunnah yang perlu kita jaga dan kita hidupkan adalah sunnah takbir. Mulai dari subuh hari Arafah sampai habis salat asar di hari ketiga tasyrik, atau hari 4 kalau dihitung dengan hari raya Idul Adha. Setiap habis salat kita dianjurkan untuk kumandang takbir dengan sifat yang kita kenal dan sifat kita tahu.
dalam dipimpin oleh seorang imam, kita mengkumandangkan takbir menunjukkan syiar kita, menunjukkan kebanggaan kita untuk menyambut dan mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Wa man yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Barang siapa yang mengagungkan syiar Allah, itu tanda-tanda ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Bukan hanya takbir selepas salat fardu, tetapi juga dianjurkan untuk kita bertakbir di setiap waktu dan setiap saat. Di jalan, naik motor, naik mobil, di rumah kita, di pasar, di mall, dimanapun kita berada, kita hidupkan syiar takbir untuk menunjukkan kemuliaan hari ini, untuk kita menunjukkan kebanggaan kita menyambut hari yang agung dan mulia dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kita tidak lupa mensyukuri nikmat, anugerah nikmat aman di negeri kita. Alhamdulillah, betapa ujian yang kita hadapi, tapi masih Indonesia dalam kondisi aman, masih dalam kondisi tentram, masih kita bisa menjaga kebersamaan dan kebersatuan. Dan ini merupakan anugerah yang sangat luar biasa. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Doa Nabi Ibrahim ketika Nabi Ibrahim melepaskan keluarganya di padang pasir di kota Makkah, belum ada tanda kehidupan sama sekali. Tidak ada tanam-tanaman, tidak ada buah-buahan, bahkan tidak ada air. Melepaskan keluarganya dan meninggalkan keluarganya di padang pasir. Beliau berdoa. Apa yang diminta oleh Nabi Ibrahim kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa idh qala Ibrahim rabbi ij'al hadha baladan amina. Ya Allah, jadikan negeri ini negeri yang aman. Baru memohon rizki untuk negerinya. Ya Allah, dan mudahkan dan datangkan rizki-rizki kepada negeri kami. Cuba bayangkan Nabi Ibrahim mengutamakan nikmat aman daripada rizki. Rizki kebutuhan manusia, kebutuhan sehari-hari, tapi jauh lebih dibutuhkan adalah nikmat aman. Adanya nikmat aman, beraktivitas lebih mudah. Adanya nikmat aman, mudah kita cari nafkah dan rizki. Adanya nikmat aman, anak kita nyaman pulang pergi ke sekolahannya. Adanya nikmat aman, kita bisa beraktivitas ibadah. Nikmat aman lebih diutamakan daripada nikmat agama. Karena kalau tidak ada aman, kita tidak bisa beraktivitas agama. Alhamdulillah, kita menikmati suasana di Indonesia. Jangankan keamanan atau aparat keamanan yang menjaga kita, justru aparat keamanan di negeri kita menjaga lingkungan, menjaga suasana, menjaga aktivitas ibadah kita, termasuk salat Idul Adha ini, untuk supaya bisa lancar, supaya bisa nyaman, supaya jamaahnya bisa senang. Dan ini merupakan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, wajib kita syukuri. Kadang-kadang saya berfikir, kira-kira sejauh mana aparat keamanan kita mampu menjaga nikmat aman. Dan saya menghitungkan kira-kira berapa sih jumlah aparat keamanan di negeri kita dibandingkan jumlah rakyat. Kalau terjadi kerusuhan, tidak ada yang bisa menjaga nikmat aman. Tapi saya berfikir kembali, ternyata saya menemukan nikmat aman ini sebenarnya bukan dari siapa-siapa. Bukan karena kita mampu menjaganya, bukan karena kita jumlah aparat keamanan banyak, tapi karena itu anugerah dan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya jemaah sekalian, kita selalu bersyukur dan kita selalu memohon agar Allah Subhanahu wa taala menjaga nikmat aman di negeri kita. Mungkin bukan hanya buat kita saja, tetapi buat generasi yang akan datang, anak dan cucu kita. Selalu saya berdoa, karena saya tidak mau anak dan cucu kita besok menjadi anak yang dewasa, berguna bagi negerinya, tapi dia menghadapi kerusuhan dan menghadapi tantangan, apalagi menghadapi perang saudara. Nauzubillahi min zalik. Makanya kita bersyukur dan kita selalu bermunajat agar Allah menetapkan nikmat aman di negeri kita ini. Tetap Indonesia damai, Indonesia makmur, Indonesia barakah, baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur.
Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu Akbar, walillahil hamd. Salah satu sunnah adalah kurban. Orang-orang yang mampu dianjurkan untuk berkurban di hari ini. Mudah-mudahan salat Idul Adha kita dan hari raya kurban kita menjadi amal kebaikan yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tumbahan darah kurban kita menjadi tumbahan segala dosa-dosa kita, diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu Akbar, walillahil hamd. Termasuk untuk kita kurban. Untuk kurban atas nama pribadi boleh, atas nama keluarga boleh, atas nama orang tua yang sudah meninggal dunia jika kita mampu juga boleh. Kalau kita tidak mampu, apakah boleh saya gabungkan dengan niat saya atas nama saya dan orang tua saya sudah meninggal? Juga dibolehkan oleh ulama. Karena di situ kita gabungkan keluarga kita atau orang tua kita yang sudah meninggal sebagai mendapatkan bagian pahala. Dan Allah Subhanahu wa taala Maha Kaya, Allah Maha Agung dan Allah Maha Mulia. Jangan khawatir soal hitungan pahala, akan Allah kurangi pahala kita. Justru akan Allah sempurnakan pahala kita, dan Allah akan berikan sesuai niat yang kita niatkan lillahi ta'ala. Makanya jemaah sekalian, jangan lupa, kalau seandainya orang tua kita meninggal dunia, kalau kita tidak mampu mengkhususkan kambing atau kurban untuk kedua orang tua kita, boleh kita gabungkan nama mereka bersama kita agar mereka juga mendapatkan pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu Akbar, walillahil hamd. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi min al-ayati wadh-dhikril hakim. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات من كل ذنب فاستغفروه إنه هو